Anak-anak, masih ingat cerita minggu lalu dari Lauselili tentang Abraham dan Ishak? Abraham mendirikan mezbah untuk Tuhan dan Ishak yang akan dikorbankan. Tetapi anak-anak tahu, Tuhan berkata kepada Abraham, "Jangan Abraham, jangan kau apa-apakan Ishak." Lalu Allah menyediakan domba buat korban untuk menggantikan Ishak. Allah begitu baik. Anak-anak, Ishak sekarang sudah bertumbuh menjadi dewasa. Ishak mempunyai istri namanya Ribka. Ribka pun mengandung dan Ribka melahirkan 2 orang anak. Yang satu bernama Esau dan yang satu bernama Yakub. Anak-anak lihat, Esau adalah orang yang suka berburu dan Yakub adalah orang yang suka memasak. Suatu saat Esau begitu sedih dan begitu marah karena Yakub telah menipu Ishak papanya dan mencuri hak kesulungan Esau. Sejak saat itu Esau sangat membenci Yakub dan mau membunuh Yakub. Melihat hal itu, maka Yakub terpaksa harus pergi dari rumahnya dan pergi ke tempat yang jauh, ke rumah pamannya yang bernama Laban. Betapa sedihnya hati papa mamanya Yakub, Ishak dan Ribka. Waktu sudah malam, Yakub harus mencari tempat buat dia berbaring. Maka Yakub mengambil batu sebagai bantal bagi kepalanya. Dan Yakub pun tertidur dengan sebuah batu sebagai bantal bagi kepalanya. Waktu Yakub tertidur, Yakub bermimpi. Di dalam mimpi Yakub melihat ada tangga sampai ke surga dan ada malaikat yang turun naik sampai ke surga. Dan di tempat yang paling tinggi di atas itu terlihat ada Tuhan di atas, sangat berkilau-kilauan. Dan Tuhan Allah berkata kepada Yakub, katanya, "Akulah Tuhan, Allah Abraham dan Allah Ishak." Dan Tuhan memberikan janji kepada Yakub, kata Tuhan Allah, "Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu, dan keturunanmu akan banyak seperti debu tanah banyaknya. Dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, utara, barat, dan selatan. Dan olehmu dan kaum keturunanmu, semua kaum akan mendapat berkat di muka bumi." Tuhan berjanji lagi, kata Tuhan Allah kepada Yakub, "Aku akan menyertai engkau dan akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke tanah negeri ini. Aku tidak akan meninggalkan engkau dan akan melakukan apa yang telah kujanjikan kepadamu." Yakub segera terbangun. Yakub tahu Allah sudah berbicara kepada Yakub dan Yakub percaya kepada janji Tuhan. Kemudian Yakub mengambil batu yang dijadikannya sebagai alas kepalanya. Dia menuang minyak di atas batu itu menjadi tugu yang mengingatkan Yakub bahwa ini adalah tempat yang istimewa karena Tuhan telah menampakkan diri kepada Yakub di situ. Dan Yakub memberi nama Betel, yang artinya rumah Allah.
Kemudian Yakub menyembah Allah dan berjanji kepada Allah mau hidup melayani dan menyembah Allah. Meskipun Yakub tidak selalu taat dan percaya kepada Tuhan Allah, tetapi anak-anak tahu Tuhan Allah selalu setia. Dia selalu baik, menyertai kita, memberkati kita, dan menepati janjinya. Dan anak-anak tahu dari keturunan Yakub akan lahir seorang juru selamat. Puji Tuhan, Allah yang setia, yang baik, selalu memelihara kita. Kita mau selalu bersyukur kepada Dia. Anak-anak mau bersyukur selalu kepada Tuhan?